Siapapun yang dipilih yang penting buat aku mewakili aspirasi masyarakat. Wadahnya ada fasilitasnya supaya mereka. Kalau ada rekeningnya ya orang bisa berkutik kan. Tunjukkan dong. Ya kan? Ini nggak ada. Katanya masa gue tersangkut kasus korupsi. Halo bestinya kata Ani. Besti, sosok Raffi Ahmad belakangan ini lagi warawiri di FYP platform media sosial. Salah satunya yang viral banget video ramalan Hart Gumai yang bilang kalau sosok artis berinisial RA akan terseret kasus korupsi. Langsung aja dong Raffi mikir kalau yang dimaksud adalah dirinya. Tapi Gumai bilang kalau si RA bukannya terlibat langsung, tapi karena kedekatannya dengan sosok yang disebut-sebut punya jabatan tinggi. Waduh, padahal udah 2 tahun yang lalu kan? Kok bisa sih sekarang jadi gunjingan lagi ya Besti? Kalau aku sih lebih mau memperingatkan untuk RA. Untuk Coba memperingatkan apa yang tapi gua kemarin lihat berita lu. Katanya masa gue tersangkut kasus korupsi. Orang gue kerja sama pemerintah aja nggak ada. Maksudnya gimana sih? Atau gue punya teman memperingatkan ada hubungannya dan itu nggak? Punya teman-teman gue yang kena korupsi atau gimana? ada salah satu teman AA, teman Raffi, relasi sudah akrab, tersangkut kasus korupsi nanti baru di tahun ini. Nanti Raffi terseret. Kalau misalnya gue punya teman, ya teman gue yang korupsi masa gue kena. Jadi kan belakangan ini mungkin netizen juga semuanya banyak berpikir yang aneh-aneh. Jadi Raffi ini di sana terseret sebagai profesional. Bukan ikut-ikutan dalam hal korupsi, tidak, tapi sebagai profesional. Lalu karena ada unsur kedekatan, pernah berdua, beberapa kali bertemu, beberapa kali tersorot di media, akhirnya terseret. Anyway, yang juga nggak kalah panas, Raffi Ahmad dituding terlibat dalam pencucian uang alias money laundry. Tapi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea langsung pasang badan buat ngebela Raffi. Secara belak-belakan Hotman nyentil pihak-pihak yang ngelempar tudingan tanpa dasar. Karena kalaupun memang ada buktinya, jangan cuma koar-koar dan lebih baik langsung tempuh sesuai jalur hukum. Aku kan pernah jadi kuasa hukum tentang itu. Nggak ada bukti money laundering. Makanya orang-orang yang ngomong itu buktikan dong. Sebenarnya kalau dia bukan pengecut atau tukang pindah, bikin langsung aja paparkan itunya, bundel rekeningnya mana. Bisa kan dibuktikan? Nomor berapa, udah itu aja. Jangan hanya fitnah doang. Itu waktu zaman Pilpres itu sudah ada. Jadi artinya orang kalau nuduh, ya gentle dong. Ini loh rekeningnya, selesai. Kalau ada rekeningnya ya orang yang bisa berkutik kan. Tunjukkan dong. Ya kan? Ini nggak ada. Lagian ngapain bukan rekening segitu banyak? Lagian kan kalau dia nggak mau tinggal tutup doang, tinggal telepon rekening juga bisa tutup. Itu bohong itu. Ada orang nggak ada bukti apa yang mau diperiksa. Bang, tapi kan Jadi bikin bilang sama orang yang menuduh itu, jadilah manusia jangan pengecut. Kalau ada bawa ke Mabes langsung. Selesai kan? Ya kenapa cuma nuduh di medsos? Itu namanya pengecut. Itu kan ada kaitan politik. Itu zaman Pilpres saya udah pernah konferensi pers sama Rami soal itu. Kalau ada, tinggal buktikan aja, jangan ngomong doang. tapi muncul lagi Bang. Ya makanya buktikan, udah dibawel kamu buktikan gitu dong. Pembuktiannya Bang. Buktikan ini rekeningnya. Langsung bawa pasukan ke KPK, bawa ke kejaksaan, selesai kan? Kalau ngomong aja di TV, itu namanya pengecut kalau cuma Berarti ada nuduh unsur doang, politik juga ya. Bang. Makanya itu namanya pengecut dan nggak tahan lihat kesuksesan orang. Jangan gitulah, semakin kau nyinyir, semakin hancur nasibmu, itulah. Gak cuma itu, nama Raffi Ahmad belakangan juga santer jadi sorotan karena disebut-sebut bakal jadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Yaps, isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dito Aryo Tejo dari jabatan Menpora. Tetapi penggantinya belum diumumkan, Besti. Makin geger karena istana menyebut Menpora baru belum dilantik karena sedang berada di luar kota. Jadinya proses akan dijadwalkan ulang. Nah, nama Raffi Ahmad dikaitkan dengan posisi itu karena dia juga diketahui tengah berada di luar kota buat menjenguk ibunya yang sedang sakit.
Halo Ibu Ami, you wanna say something untuk aku yang ulang tahun sama Gita? Api buat Igi ulang tahun dan ulang tahun sehat. Terima kasih yang semangat dong ya. Coba dicium dulu. Ya, Mama juga cepat sehat ya. Cepat sehat ya Mas. Emang kalau masih doain ya guys, biar cepat sembuh Mama Ami. Hasilnya Isu terkait Raffi Ahmad yang bakal jadi Menpora langsung menuai pro kontra di media sosial. Nah, salah satunya datang dari Ari Kriting yang diduga kasih sorotan tajam. Dia menyinggung soal kapasitas Raffi kalau benar-benar didapuk jadi Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Kayaknya kalau dipegang Raffi Ahmad juga boleh lah. Pemuda dan olahraga dua hal yang kayaknya melekat kok sama Raffi Ahmad. Yang masalahin ini concernnya apa? Kira-kira Ari itu dukung atau justru nyindir ya Besti? Yang jelas postingannya langsung diserbu netizen yang juga ikut menyuarakan pendapat mereka. Nah, di sisi lain, pandangan terhadap kabar penunjukan Raffi Ahmad sebagai calon Menpora juga datang dari sahabatnya Judika. Menurut dia, opini masyarakat terkait siapapun yang dipilih juga penting banget buat jadi pertimbangan. Kalaupun nantinya memang Raffi yang menjabat, Judika punya titipan pesan penting. Waduh, kira-kira Judika bakal ngomong apa sih? Daripada bingung, mending kita denger aja langsung ya Besti. kalau aku sih nggak terlalu bisa komen banyak ya, karena ini kan ini Pak Presiden pemerintahan yang memimpin, yang memilih mana menurut mereka yang terbaik. Kalau aku sih siapapun yang dipilih, yang penting buat aku mewakili aspirasi masyarakat. Kita mau dia orang yang punya pengalaman di olahraga, bisa, artinya kita bisa lihat nanti masyarakat bilang apa dengan sosok yang dipilih. Kalau dia punya track record yang bagus, pasti masyarakat itu mendukung. Kalau enggak, ya pasti biasanya ada pro dan kontra. Siapapun yang dipilih, kalau Bro Raffi ada di sana, ya manfaatkan momen ini untuk bisa membuktikan kalau pilihan ini nggak salah. Karena memang tugas ini tidak tugas yang gampang menurut aku. Nah, yang juga nggak kalah jadi sorotan, Raffi juga sempat dituding memiliki gelar doktor abal-abal oleh beberapa pihak. Hal itu mencuat setelah dia meraih gelar doktor honoris causa di Universal Institute of Professional Management atau UIPM di Thailand. Gelar itu dikasih karena dia dianggap punya kontribusi besar dalam pengembangan industri hiburan. Nah, yang jadi perdebatan publik, kredibilitas dari UIPM tuh katanya sih diragukan. Tapi itu cuma masih sekedar isu ya Besti. Jadi nggak boleh ditelan mentah-mentah begitu aja. Terus siapapun nanti yang dipilih jadi Menpora termasuk Raffi Ahmad, ya kita doain deh bisa mengemban amanah dan juga aspirasi masyarakat. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma dikata Ani Besti.
Yang pastinya saya percayain sama pemerintah, sama struktur pemerintahan yang sudah ada gitu. Pasti mereka menyiapkan atau melantik orang-orang yang menurut aku olahraga kita nih sebenarnya jago-jago, apalagi di daerah-daerah. Nggak usah, ya memang kita masifnya bola, tapi kalau misalnya kita cari tahu banyak bidang olahraga yang kita sangat-sangat jago-jago dan bertalenta. Jadi pastinya pengennya fokusnya ke bidang-bidang olahraga yang lain dan yang pastinya ke daerah-daerah sih gitu, supaya tetap kita tuh talenta-talenta muda Indonesia tuh tetap bisa ada apa ya namanya, wadahnya, ada fasilitasnya supaya mereka juga bisa kejar cita-citanya dan mimpinya membanggakan Indonesia. Raffi itu orang baik. Saya pernah bilang lapor balik undang-undang ITE, dia nggak mau. Orang udah terang-terangan dia bukan itu hasil korupsi, dia nggak mau. Alasannya tidak mau? Ya pokoknya dia nggak mau repot karena dia tahu patah tumbuh hilang berkati. Satu tukang fitnah sekarang, besok lagi nongol 100 lagi. Ngapain katanya? Dan terbang benar kan? Itu nggak ada. Buktikan itu aja.